Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ruth Alvinarianja dengan NIM 247056012 akan mempresentasikan tentang analisis spasial temporal konsentrasi NO2 di Indonesia dengan menggunakan data Mei 2020 dan data Mei 2024. Adapun materinya adalah latar belakang, tujuan penelitian, data yang digunakan, hasil, solusi, dan rekomendasi dengan kesimpulan. Latar belakang dan tujuannya adalah indikator kuncinya yang pertama adalah NO2 yaitu nitrogen dioksida yang merupakan polutan udara penting dan indikator aktivitas manusia. Tujuannya adalah untuk meninjau persebaran spasial dan perubahan temporal antara periode pembatasan mobilitas yang terjadi di Mei 2020 dan aktivitas normal. Sumber datanya adalah data citra satelit OMI Aura Satelit dari NASA Giovanni. Akar permasalahannya adalah keterbatasan stasiun konvensional, yang dimana adalah pertama distribusi tidak merata, wilayah minim data, dan biaya infrastruktur. Hal ini saya dapatkan dari jurnal Syadik G dan teman-teman di tahun 2018, di mana distribusi tidak merata itu pengukuran konvensional hanya mengandalkan stasiun darat yang cenderung terpusat di kota-kota besar. Wilayah minim data, banyak daerah terutama wilayah terpencil tidak memiliki stasiun pemantauan sehingga menciptakan kesenjangan data spasial yang besar. Kemudian adalah pemasangan dan pemeliharaan stasiun pemantauan membutuhkan biaya tinggi dan infrastruktur yang kompleks. Dampak keterbatasannya itu adalah pengukuran stasiun darat. Yang pertama, cakupan spasial terbatas. Data yang dihasilkan bersifat titik atau point data, tidak mampu memberikan gambaran luas mengenai sebaran polusi secara regional atau nasional. Yang kemudian adalah data temporal discrete, yang pengukuran seringkali tidak real time atau memiliki interval waktu yang panjang, menyulitkan analisis dinamika polusi harian atau musiman. Yang ketiga adalah inefisiensi geografis. Pendekatan ini tidak efisien untuk negara kepulauan besar seperti negara kita Indonesia yang membutuhkan monitoring skala nasional secara konsisten. Keterbatasan ini menjadi alasan utama perlunya mengadopsi pendekatan penginderaan jauh untuk memantau kualitas udara secara komprehensif. Data yang digunakan yaitu data dari dari OMI satelit dari NASA Giovanni yang berisi properti spasialnya itu adalah setiap pixel raster dengan sensitif yang mempresentasikan konsentrasi NO2. Kemudian di overlay dengan batas provinsi SHP file untuk membantu identifikasi hotspot spesifik. Adapun properti temporalnya adalah saya membandingkan data Mei 2020 yang dimana data konsentrasi NO2-nya lebih rendah dibanding dengan data Mei 2024 yang lebih tinggi dengan aktivitas normal. Langkah-langkah analisis spasial menggunakan QGIS itu pertama akuisisi datanya. Untuk mengunduh data raster NO2 itu secara bulanan, yaitu di bulan Mei 2020 dan di bulan Mei 2024 dari platform NASA Giovanni. Kemudian import dan overlay, mengimpor file TIFF ke QGIS dan melakukan overlay dengan data vektor batas administrasi provinsi dengan SHP file. Kemudian selanjutnya adalah simbologi raster dengan menerapkan simbologi misalnya heat map untuk memvisualisasikan gradiasi konsentrasi NO2 secara jelas. Yang terakhir adalah analisis temporal, yang itu dengan menggunakan temporal controller di QGIS untuk membandingkan secara visual dan spasial kedua periode waktu di Mei 2020 dan Mei 2024. Saya akan menunjukkan data dari citra satelit NASA yang mencitrakan di periode Mei 2020 dan di periode 2024. Dari periode ini, dari visual ini, kita bisa melihat bahwa perbedaannya di 2020 lebih terang dibandingkan di 2024, yang menandakan bahwa kadar NO2 di bulan Mei 2020 ini lebih sedikit karena adanya periode penerapan PSBB yang dimana tidak banyak orang, pabrik maupun kendaraan yang beroperasi dibandingkan Mei 2024. Karena di Mei 2020 konsentrasi NO2 ini lebih terfokus dan tipis di beberapa wilayah saja. Titik hotspot utamanya adalah Riau dan sekitarannya, Sumatera bagian tengah, Jabodetabek, DKI Jakarta dan Banten, dan
masih tampak ada aktivitas perkotaan, beberapa titik kecil di bagian Jawa Timur dan Kalimantan. Sementara di Mei 2024, kita bisa melihat bahwa warna merah pada heatmap lebih menyambar dan intens dibandingkan Mei 2020. Dan hotspot yang lebih jelas dan mencoloknya itu ada di Riau di Sumatera bagian tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Jawa bagian tengah dan timur. Selanjutnya adalah hasil visualisasi perbandingan konsentrasi NO2. Visualisasi menunjukkan perbandingan signifikan di mana Mei 2020 itu rendah dan Mei 2024 itu terjadi peningkatan. Di Mei 2020, konsentrasi NO2 relatif rendah di banyak wilayah akibat pembatasan mobilitas, dominan warna biru dan hijau. Di Mei 2024, peningkatan konsentrasi terlihat jelas, khususnya di wilayah industri dan transportasi padat dengan intensitas warna yang lebih panas, kuning atau merah. Solusi dan rekomendasi adalah pemanfaatan OMI, yaitu pertama instrumen OMI atau Ozone Monitoring Instrument pada satelit Aura NASA mendeteksi gas atmosfer termasuk NO2. Yang kemudian adalah cakupan luas. Satelit dapat memonitor seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah yang tidak terjangkau stasiun darat dengan efisiensi biaya yang jauh lebih banyak. Yang ketiga adalah data ilmiah, data yang diterima berupa nilai konsentrasi gas atmosfer yang terukur, bukan sekedar visualisasi. Kesimpulan, penginderaan jauh menawarkan solusi skalabel dan efisiensi untuk mengatasi keterbatasan pemantauan udara konvensional di Indonesia. Terdapat 3, yaitu pemantauan nasional, aplikasi GIS, dan basis kebijakannya. Dalam pemantauan nasionalnya itu, konsentrasi NO2 dapat dimonitor secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia menggunakan pendekatan spasial temporal. Aplikasi GIS, perangkat lunak GIS seperti QGIS memungkinkan visualisasi, analisis, dan interpretasi pola perubahan polusi secara efektif. Basis kebijakan, hasil analisis ini menjadi dasar kuat untuk pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan lingkungan berbasis data yang cerdas. Sehingga data spasial itu bukan hanya peta, tapi fondasi kebijakan cerdas. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.